Penyesalan sepertinya satu hal yang susah banget kita lihat dari seorang narsisis. Kalau dia katakan bahwa dia menyesal, ya mungkin udah sering ya. Tapi buat kalian yang sudah familiar, kan kalian tahu sendiri, itu cuma lip service. Kemudian ya dia balik lagi menyakiti. Lalu ada nggak sih kejadian di mana mereka beneran menyesal udah ninggalin kalian? Halo, selamat bergabung di Gedakai bersama saya Aden Giri. Buat kalian yang baru di sini, Gedakai membahas segala hal tentang narsisisme. Bagaimana mengenali ciri orang dengan gangguan kepribadian narsisistik, menghadapinya, dan berupaya pulih lebih cepat dari trauma. Nah, agar lebih banyak orang melihat channel ini, kalian bantu saya dong mensubscribe, karena makin banyak yang paham tentang ini, makin cepat korban bisa lepas dan pulih dari trauma. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penyesalan terbesar narsisis karena telah membuang kalian. Wait, emang bisa ya mereka menyesal? Lalu apa yang membuat mereka menyesal? Nah, teman-teman, penyesalan mereka itu, penyebab dan perwujudannya itu beda. Kalian pasti bergumam, sudah kuduga. Ini ada pengakuan seorang wanita narsisis. Ya, dia ini sekarang sedang mengikuti terapi. Jadi berusaha untuk mengelola gangguannya. Ya, jadi dia udah agak sadar dikit nih. Nah, ceritanya kayak gini. Saya putusin pacar saya dengan sangat brutal. Seperti biasa. Nggak ada penjelasan, nggak ada pembicaraan apapun. Saya cuma kirim chat, tolong tinggalin barang-barang aku di depan pintu rumah kamu. Pacar saya sangat terpukul dan terluka. Dia saya gantung. Dia stres berat gelagapan gak tahu apa alasan saya mencampakkan dia. Sejujurnya saya merasakan penyesalan udah mencampakkan dia. Saya rindu banyak hal dari dia. Ya cintanya, keintimannya, hal-hal sentimental lainnya. Saya sebenarnya nggak paham atau merasakan hal-hal ini seperti yang kalian rasakan. Jadi ketika saya bilang saya kangen sama dia, ya semua yang menguntungkan buat saya, yang ada hubungannya dengan saya. Tapi itu juga perasaan kan? Saya kangen orang-orang yang memuji kami sebagai pasangan yang serasi. Saya rindu caranya menyayangi saya. Saya rindu dengan betapa cemburunya pria-pria sepantaran saya karena saya lebih milih sama dia yang lebih tua 20 tahun. Setelah putus, banyak laki-laki lain yang mendekati saya. Tapi nggak ada yang kayak dia. Nggak ada yang bisa menandingi dia. Sebenarnya, saya masih pengen balikan sama dia. Tapi dia dan saya sebenarnya sama-sama narsisis. Nah, itu dia ya, seorang cewek yang statusnya masih pacaran. Berikutnya adalah pengakuan seorang anak yang menyaksikan penyesalan ibunya yang narsisistik. Ibu saya sekarang umurnya 65 tahun. Dan dia adalah seorang covert narcissist, narsisis terselubung. Suatu malam, saya mergokin dia sedang nangis di kamarnya. Saya tanya kenapa. Ibu saya cerita sambil terisak-isak kalau dia udah menyia-nyiakan hidupnya. Bahwa dia seharusnya enggak pernah menikah dengan ayah. Karena menurutnya dia akan jauh lebih baik kalau enggak sama ayah. Jadi, ibu itu dinikahin sama ayah waktu usia ibu 21 tahun. Dan waktu itu, ibu saya udah nggak punya siapa-siapa. Nggak punya keluarga, nggak punya pendidikan, miskin pula. Menurut saya, ya ayah yang mengangkat derajat ibu. Ya emang ayah cuma PNS, tapi dia tekun sampai jadi kepala dinas. Nggak neko-neko orangnya, nggak pernah kasar, apalagi mukul, nggak pernah selingkuh. Ayah juga nggak pernah minum minuman keras.
Tapi ibu tetap merasa dia itu sengsara hidupnya. Padahal dia bisa hidup dengan sejahtera karena ayah. Tiap malam sekarang dia itu minum wine sambil mengasihani dirinya sendiri. Dia selalu merasa dirinya itu istimewa dan bisa melakukan lebih banyak hal kalau enggak nikah sama ayah saya. Jadi kebayang ya, kira-kira seperti apa sih penyesalannya seorang narsisis? Ya memang perasaannya seperti ada, menyesalnya juga ada, tapi enggak sama dengan penyesalan yang kita rasakan. Nah ini yang mesti kalian pahami, bahwa perasaan mereka, pemikiran mereka beda dengan kita. Orang yang rentang emosinya normal. Ketika kita bicara atau merasakan tentang penyesalan, ya kita kan mikirnya hal-hal yang kita rindukan, yang bikin kita berduka, atau begitu menyesal. Narsisis enggak gitu. Bagi mereka, penyesalan biasanya merupakan cara lain untuk menjadi korban dan melimpahkan tanggung jawab atau menyalahkan sesuatu pada orang lain. Sekali lagi, ini berarti hal-hal yang disesali oleh seorang narsisis bukanlah hal-hal yang sama dengan yang dialami oleh orang normal. Ya pasti mereka menyesal telah kehilangan kalian. Ingat baik-baik ini ya teman-teman. Thieves will not break into empty houses. Ibarat rumah, kalian itu penuh dengan harta benda yang menyilaukan, yang akan menghilangkan dahaga si narsisis akan suplai. Apapun itu bentuk kekayaan yang kalian miliki. Mereka tahu kalian hebat, kalian kuat, kalian baik. Jauh di lubuk hatinya, narsisis tahu kalau kalian adalah manusia yang lebih baik dari mereka. Mereka sadar kalau mereka itu cuma sampah. Jadi ibaratnya kayak kulit bawang berlapis-lapis ya kita kupas. Topeng si narsisis itu juga kayak gitu. Berlapis-lapis. Apapun yang mereka lakukan, menganiaya, memanfaatkan, bohong, serong, nyolong, itu semua dilakukan untuk mengalihkan perhatian mereka dari diri mereka yang udah bobrok, keropos dari dalam. Dan bahwa mereka itu enggak akan pernah bisa seperti orang-orang di sekitar mereka. Enggak akan pernah bisa seperti kalian. Enggak akan pernah bisa merasakan cinta atau kebahagiaan sejati. Enggak akan pernah bisa merasakan indahnya hidup yang mengalir alami. Enggak punya kualitas yang membuat mereka menjadi manusia. Jadi, kalian jangan sedih ataupun khawatir. Mereka paham betul nilai kalian dan tahu kalau mereka udah membuang orang yang baik. Mereka tertarik sama kalian dari sejak awal karena mereka tahu nilai-nilai baik yang melekat pada diri kalian. Kemampuan kalian untuk mencintai dan merasakan secara mendalam. Dan kebaikan kalian sebagai manusia. Hanya saja, kalian ditendang dan dibuang karena mereka nggak perlu itu lagi dari kalian. Kemungkinan besar ya karena udah ada suplai pengganti. Mereka ke gap selingkuh atau jajan sana-sini sama ani-ani atau adi-adi. Mau mereka menyesal atau pernah ada rasa sayang, yang perlu kalian lakukan adalah menghapus ilusi cinta si narsisis dari pikiran kalian. Dengan menerima sepenuhnya bahwa mantan kalian itu seseorang yang sakit. Dan orang yang kalian cintai itu enggak beneran ada. Lanjutin hidup, sembuhin diri dari segala macam carut-marut penyakit yang mereka tinggalkan. Tata kembali masa depan kalian. Enggak masalah juga kalau kalian nanti hidup sendiri sampai mati. Pokoknya nikmatin aja, mengalir aja. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nah, ketika kalian mulai tenang,
nyaman, dan bahagia, inilah balas dendam terbaik kepada si gelok narsisis. Jangan peduli lagi apakah si narsisis menyesal atau enggak. Karena begitu kalian menerima kebenaran yang hakiki ini, kalian nggak akan pernah menyesal si narsisis udah nggak ada lagi di hidup kalian. Apa coba yang kalian kangenin? Secakep itukah? Seenak itukah? Senyaman itukah? Sebahagia, sudahlah. Kalian yang tahu, timbangan kalian beratan mana? Suka atau dukanya? Kalau kalian suka konten ini, please subscribe, like, dan komen juga. Pernah nggak kalian menangkap momen-momen si narsisis merasa menyesal, tapi akhirnya zonk? Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan jika membutuhkan diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gedakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.